Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Tentunya yang pertama-tama marilah selalu kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita yang hadir di sini termasuk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala mendapat hidayah. Sebagaimana kita ketahui, hidayah itu dibagi menjadi dua ya. Dulu juga pernah disampaikan Ustaz Nasrullah, tapi tidak ada salahnya. Secara garis besar, hidayah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama hidayah taufik, dan yang kedua hidayah irsyad. Kalau hidayah irsyad itu banyak yang bisa memberi hidayah irsyad. Seperti yang disampaikan oleh Ustaz Nasrullah, tiap subuh itu hidayah irsyad, Pak. Atau yang disampaikan A.A. Kim, seperti disampaikan Ustaz Hidayat, Adi Hidayat, itu namanya hidayah irsyad. Tetapi kalau hidayah taufik itu bahkan Nabi pun tidak bisa memberikan. Maka ketika paman Nabi tidak bersedia masuk Islam, tidak membaca syahadat, Nabi sangat bersedih. Sehingga turun ayat laisa alaika hudahum walakinnallaha yahdi may yasha. Ayat yang lain ada lagi yang kaitan dengan ini, yaitu innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Itu ayat yang turun ketika beliau sangat bersedih sekali. Bahkan ada riwayat yang mengatakan bahwa sampai beliau menangis. Itu di riwayat lain, tapi ada yang mengatakan sangat bersedih sekali. Innaka, sesungguhnya engkau wahai Rasul, la tahdi, tidak dapat memberi petunjuk, man ahbabta, kepada orang yang engkau cintai. Walakinallaha yahdi may yasha, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Ya, insya Allah mudah-mudahan termasuk kita semua yang ada di sini, termasuk yang diberi petunjuk atau hidayah berupa taufik tadi. Kalau hidayah irsyad, tiap subuh juga semua mendapat petunjuk di sini, termasuk saya. Jadi kalau hidayah taufik, yaitu tadi hanya Allah. Makanya tadi turun ada dua ayat, yang satu innaka la tadi, yang satu lagi laisa alaika hudahum. Itu ayat yang lain. Laisa alaika hudahum, bukan kemenanganmu memberi petunjuk kepada mereka. Itulah hidayah. Ya, meskipun Rasul punya mukjizat, tetapi untuk hidayah taufik ternyata tidak punya. Memang kalau mukjizat itu khusus diberikan kepada para nabi dan rasul. Ya. Ada lagi yang kedua setelah mukjizat, yaitu irhas. Kalau irhas itu diberikannya kepada calon nabi, Pak. Belum nabi ya, baru calon nabi dan calon rasul. Contohnya, mungkin ada yang tanya, contohnya apa? Contohnya ketika
Nabi Ismail ketika masih bayi, beliau menendang-nendang itu tanah sehingga memancarlah air sampai sekarang, yaitu Zam-Zam. Itu namanya air khas, jadi diberikannya sebelum menjadi nabi. Juga Nabi Isa itu ketika masih di dalam gendongan ayunan fil mahdi wa kahla, ketika masih di dalam ayunan beliau sudah bisa berbicara. Itu air khas untuk anak. Kalau yang untuk para wali itu namanya karomah ya. Karomah itu diberikan oleh para waliullah, itu karomah. Kemudian yang terakhir diberikan oleh orang biasa seperti kita gini. Ya, namanya maunah. Ya, namanya maunah. Jadi mungkin di antara kita ada yang sudah mendapat maunah. Cuma biasanya orang yang mendapat itu tidak pernah bercerita sehingga kita tidak tahu. Itu hebatnya. Karena memang Allah akan memberikan maunah kepada orang yang memang tidak cerita kepada orang lain. Makanya kita sulit mencari orang yang mendapat maunah itu yang mana, kita sulit. Tapi mungkin ada. Karena kalau orang itu tidak bisa menahan bicaranya, kemudian cerita-cerita, itu sudah pasti tidak akan diberi maunah. Jadi kalau ada orang ngomong, wah saya kemarin bisa itu menghentikan hujan, itu wah, pasti bukan, Pak. Kalau yang mengaku seperti itu pasti bukan. Jadi orang yang mendapat maunah itu dia tidak akan bercerita kepada siapapun. Dan Allah Maha tahu bahwa orang tersebut pasti tidak akan cerita. Makanya diberi maunah. Pertolongan yang kadang-kadang menurut logika pikiran seperti tidak masuk akal. Tapi itulah maunah. Kemudian kita bersyukur juga karena kita dipilih menjadi umat Rasul. Sebagaimana kemarin juga disampaikan oleh guru kita Ustadz Nasrullah. Tidak ada salahnya saya ulangi lagi untuk penyegaran saja bagi yang sudah hafal, untuk penyegaran saja. Bagi yang belum hafal, mudah-mudahan jadi hafal sekarang. Ada sebuah hadis bunyinya, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku masuk surga. Luar biasa kan? Semua umatku masuk surga. Illa man aba, kata Rasul. Kecuali orang yang aba. Aba itu enggan. Nah, saya menggunakan terjemah enggan karena ada yang menggunakan istilah tidak mau, kecuali yang tidak mau. Ya silakan saja sih. Mau menerjemahkan dengan tidak mau juga boleh. Kalau saya menggunakan terjemah apa itu dengan enggan. Kemudian kalau para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa maya apa? Wahai Rasulullah, siapa yang enggan itu? Kemudian dijawab oleh Rasul, waman tabba waman atongi dakhalal jannah, waman ngasoni faqad aba. Nah, itu jawaban Rasul. Waman atoni, bahan siapa taat kepadaku, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Waman ngasoni, barang siapa yang maksiat kepadaku, faqad aba, maka sungguh dia orang yang enggan masuk surga. Silakan, enggan juga benar. Saya menggunakan enggan. Ada yang menggunakan tidak mau, silakan saja. Boleh saja. Wal maqalatu saniyah ngasar. Nah, kita makalah yang ke-12, Pak.
ngan ba'dil hukamai atibaul qulub. Ini saya membacanya atibaul qulub. Ada yang membaca atbaul qulub. Ya silakan aja kalau memang ada rujukannya. Tapi saya lebih cenderung membacanya dengan atibaul qulub karena atibau ini bentuk plural. Jamak Pak, jamak. Bentuk jamak dari tabib. Bentuk mufradnya itu tabib, bentuk jamak taksirnya atibau. Makanya saya membacanya atibaul qulub walaupun ada yang baca atbau. Tapi saya memilih atibaul qulub. Tabib itu sebetulnya sudah jadi bahasa Indonesia, Pak. Tabib itu kan dokter ya, tabib. Tabib tadi di Indonesia kan tabib, sebenarnya hurufnya kan tok, Pak. Harusnya tabib, tapi karena Indonesia mungkin lebih enak mengucapkannya tabib. Padahal sebetulnya hurufnya tok ini. Jadi atibau jamaknya, mufradnya at-tabibu. Gitu. Tabib itu pengobat. Kalau di sini saya menerjemahkannya dengan pengobat. Karena atibaul qulub yaitu pengobat hati. Nah, lebih enak. Kalau dokter hati kan kurang enak. Walaupun kalau di kamus atibau yaitu ya dokter. Tapi kurang enak. Saya menerjemahkannya atibaul qulub yaitu pengobat hati. Salah satu asya'a tafarijul busos. Salah satu asya'a ada 3 hal tafarijul busos yang dapat. Tafarijul itu menghilangkan, Pak. Menghilangkan ini dari wajan tafa'ala. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Tafaroja ya tafaroju tafarujan. Nah, gitu. Jadi kalau kita kembalikan ke rumus asalnya supaya tidak salah baca, ini tafarujul busos. Ada 3 perkara, ada 3 hal yang dapat menghilangkan gundah gulana atau kesedihan yang sangat amat sangat. Kan semua manusia pasti pernah sedih sekali, udah pasti. Entah itu ditinggal meninggal ayahnya, entah meninggal ibunya, entah meninggal kakaknya, entah meninggal adiknya. Apapun pasti pernah mengalami kesedihan. Apa dari tiga perkara yang dapat menghilangkan kesedihan itu? Yang pertama, dzikrullahi ta'ala. Yang pertama, ternyata obat bagi orang sedih itu dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzikir di sini apa yang dibaca? Mungkin kita akan bertanya begitu. Yang dibaca kalau di kitab ini kanat ka'ana yakula kathiron la ilaha illallah, yaitu memperbanyak bacaan la ilaha illallah, wala haula wala quwata illa billah. Itu zikirnya, bacaannya itu menurut kitab ini ya. Nanti mungkin kitab lain yang ada juga punya dalil yang lain, monggo-monggo saja. Jadi saya ini sesuai yang ada di sini. La ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah. Jadi kalau Bapak sedang sedih yang amat sangat, maka berzikirlah, bacaannya la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah. Diulang-ulang. Mudah-mudahan dengan membaca itu berulang kali, mungkin hati kita jadi lembut, lunak, dan menghilangkan rasa gundah gulana atau kesedihan tadi. Di samping membaca la ilaha illallah
wala quwata illa billah au bil munajati, atau dengan berdoa. Ini doanya agak panjang, Pak, tapi tidak mengapa. Bapak nanti menghafal terjemahnya saja supaya mudah diingat. Nanti saya terjemahkan satu persatu walaupun panjang. Bapak hafalkan terjemahannya saja supaya mudah dihafal. Kalau bahasa Arabnya memang lumayan ini, Pak, agak sulit. Ya mughith kula malufin nadahu. Itu bacaan yang pertama. Kalau saya terjemahkan gini, Pak. Jadi nanti kalau Bapak membaca ketika bersedih, membaca itu tidak usah hafal bahasa Arabnya, tidak mengapa. Perterjemahannya, ya mughith, wahai sang maha penolong, kula malhufin nadahu, wahai sang maha penolong kepada setiap orang yang merana atau sedih sekali mungkin maksudnya dia. Nadahu, yang menyerunya. Itu yang pertama. Terjemahannya aja, Pak, supaya gampang. Jadi pertama yang kita baca, ya mughith kula malufin nadahu, wahai sang maha penolong terhadap semua orang yang merana, yang menyerunya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ya mujib kula muttarin da'ahu. Itu yang kedua. Kalau saya terjemahkan, wahai sang pengabul doa, kula muttarin da'ahu, terhadap setiap orang sengsara, orang yang sedang sengsara, yang berdoa kepadanya. Itu yang kedua, Pak. Hafalkan bahasa Indonesianya saja supaya mudah. Yang pertama tadi, ya mughith, wahai sang maha penolong, kula malufin nadahu, bagi setiap orang yang merana atau gundah gulana. Tadi kan di awal kan gundah gulana, merana, sedih sekali. Yang kedua, ya mujib, wahai sang maha pengabul doa, kula muttarin da'ahu, bagi setiap orang yang sengsara, yang sedang berdoa kepadanya. Itu yang kedua. Waya haliman ala kulli dzi hafatin ngasahu. Enggak saya terjemahkan. Waya haliman, wahai sang maha penyantun. Allah itu maha penyantun, Pak. Jadi kalau disebut wahai sang maha penyantun, Allah senang. Ya kalau suka ya mudah-mudahan diijabah gitu. Yang tadinya sedih dijadikan tidak sedih. Makanya di sini dikatakan waya haliman, wahai sang maha penyantun, karena Allah suka kalau disebut haliman. Ngala kuli dihafatin asahu, kepada siapa? Maha penyantun kepada siapa? Ala kuli dihafatin, kepada orang yang bersalah karena berbuat maksiat kepadanya. Kita kan sering bersalah, Pak. Kita sering berbuat maksiat kepada Allah. Makanya kita minta doanya lewat ini supaya Allah suka mendengarnya. Kemudian kita mengaku bersalah dan kita mengaku maksiat sehingga mudah-mudahan Allah mengabul permohonan kita. Ya, yang ketiga ini, waya haliman ala kuli diafatin asau, wahai sang maha penyantun terhadap setiap orang yang bersalah karena berbuat maksiat kepadanya. Kemudian yang keempat, waya qaiman bil kifayati liman atarahu
ngala dunyahu. Waya kok iman wae Tuhan yang terus menerus, kok iman itu terus menerus Pak. Bil kifayati, kifayah itu mencukupi lah Pak. Jadi mencukupi bagi waya kok iman bil kifayati. Wahai Tuhan yang terus menerus selalu mencukupi kepada siapa? Liman atharahu. Punten tangan kiri. Ya. Waya kok iman bil kifayati. Wahai yang Tuhan yang terus menerus selalu mencukupi apa? Kebutuhan liman atharahu ala dunyahu. Orang yang mementingkan Tuhannya daripada dunianya. Nah, ini mungkin berat. Apa kita sudah mementingkan Tuhannya daripada dunianya? Kalau sudah, insya Allah kita termasuk di sini. Karena ini juga tidak mudah. Kebanyakan orang kalau sudah dunia suka lupa. Tapi insya Allah Jemaah Al-Kautsar tidak ya. Liman atharahu ala dunya. Bagi orang yang lebih mementingkan Tuhannya daripada mementingkan dirinya sendiri atau dunianya. As'alukal wusula ila mala asilu ilahi. Usula itu asilu menggapai Pak, menggapai. Aku mohon kepadamu ya Allah itu. Karena tadi kan sedang bersedih, maka sekarang berdoa, aku mohon kepadamu sesuatu yang aku tidak dapat menggapainya. Mala asilu ilahi, apa yang aku tidak dapat menggapainya, ila bimaunatika, kecuali hanya dengan pertolonganmu. Nah ini luar biasa Pak, ini doanya. Alhamdulillah pernah saya baca juga ketika bersedih. Mala asilu ilahi, apa yang tidak dapat aku gapai, ila bimaunatika, kecuali hanya dengan pertolonganmu. Wadafi mala atiku daf'ahu, ya Allah aku mohon kepadamu, tolaklah apa yang aku tidak mampu atau apa yang aku tidak sanggup menolaknya, ila bikuwatika, kecuali dengan kekuatan yang Engkau berikan kepadaku. Wa as'aluka khairah fiha afiyah, dan aku mohon kepada Engkau ya Allah kebaikan yang di dalamnya terdapat kesejahteraan. Wa afiyata fiha khairah, dan aku mohon kepada Engkau ya Allah kesejahteraan yang di dalamnya terdapat kebaikan. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu wahai yang maha pengasih lagi penyayang. Itu yang pertama Pak, baru. Apa waktunya masih ada? Masih. Oke ya, saya teruskan. Karena itu baru yang pertama. Jadi kan ada tiga hal yang dapat menghilangkan gundah gulana. Baru tadi yaitu dzikrullahi ta'ala, dzikir tadi la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah. Kemudian doa yang barusan saya baca yang lumayan panjang, dihafal bahasa Indonesianya saja Pak, supaya gampang. Yang kedua, waliqa'u auliya ahu. Nah, ini yaitu menemui wali-waliullah. Tapi aulia wali di sini ternyata yang dimaksud
oleh penulis yaitu Imam Nawawi, bukan wali yang tadi di depan saya ceritakan Pak, yang tadi mendapat karomah, bukan. Kalau itu mungkin sulit sekali ini, tidak bisa dilaksanakan. Waliqa'u auliya'ahu, dan menemui wali-waliullah, kan sulit Pak, kita tidak tahu waliullah yang mana. Ada, pasti masih ada, sekarang masih ada wali, tapi kita tidak tahu yang mana. Maka di sini oleh Imam Nawawi, yang dimaksud aulia di sini bukan wali seperti Sunan Kalijaga, seperti Sunan Giri, Sunan Bonang, bukan. Tapi kata beliau minal ulama'i wassolihin. Jadi aulia di sini yang dimaksud adalah minal ulama'i, para ulama, wassolihin, dan orang-orang soleh. Jadi kalau kita sedih sekali, gundah gulana, di samping tadi dzikir kepada Allah dan doa tadi, kita disarankan waliqa'u auliya'ahu, dan menemui orang-orang soleh dan para ulama. Jadi aulia di sini terjemahkan, ditafsirkan oleh Imam Nawawi, para ulama dan para orang soleh. Kemudian yang ketiga, maaf nih Pak, agak sulit baca malam nih. Sudah tulisannya kecil, hurufnya rumek Pak. Iya, nggak pakai kebetulan. Ya, sebetulnya ini yang bikin puyeng ini Pak Haji Dedi. Oh, hurufnya rumek. Wa kalamul hukama'i. Nah, ya, jadi yang ketiga, yang pertama tadi dzikrullah, dzikir kepada Allah. Yang kedua liqa'u aulia, menemui para ulama dan orang-orang soleh. Dan yang ketiga wa kalamul hukama, yaitu kita mendengarkan ucapan para hukama. Hukama itu ahli hukum Pak, dari hukum ini, kata hukum. Aladhiya dulu ala khairi dunia wal akhirah. Jadi hukama di sini adalah orang-orang yang menunjukkan kepada kita kebaikan baik di dunia maupun akhirat. Ya kalau di sini Ustaz Nasrullah lah, kalau di Al-Kausarnya, atau Ustaz Asep Rahmat misalnya, itu yang dimaksud begitu. Kemudian makalah selanjutnya masih berapa? Semenit lagi. Semenit, sudah aja kalau itu semenit. Ini makalah selanjutnya nanti lagi, kalau Ustaz Nasrullah tidak hadir, kita lanjutkan ke sini. Jadi mungkin kita cukupkan saja. Sekian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh yang nantinya menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di yaumul hisab nanti. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.